Film ini berjudul The Boss Baby yang disutradarai oleh M. Sigrid dan dirilis tahun 2017. Film ini mengisahkan seorang anak berusia 7 tahun yang sangat manja dan disayangi kedua orang tuanya. Anak itu bernama Tim. Tim adalah anak yang sangat dimanjakan setiap harinya. Lalu diperlihatkan hal yang sangat aneh, di mana bayi berkumpul dan dibuat di sana. Di sini kita diperlihatkan ada bayi yang sedikit nakal. Anehnya dia berpakaian jas. Jadi tempat di mana bayi-bayi berkumpul tadi adalah pabrik pembuatan bayi, di mana perusahaan itu dikelola oleh bayi. Keesokan harinya, Tim melihat taksi berhenti di rumahnya. Di taksi itu keluar sebuah bayi yang berpakaian jas. Masuk ke dalam rumahnya, dan ternyata bayi itu adalah adiknya sendiri. Bagi orang tuanya bayi itu sangatlah lucu, tapi bagi Tim bayi itu sangatlah aneh. Bencana mulai muncul setelah beberapa hari bayi itu di rumah. Orang tuanya lebih perhatian dengan bayi daripada Tim. Dengan adanya bayi tersebut, ia sangat kesepian karena tidak dimanjakan lagi. Pada suatu malam, Tim menemukan fakta, ternyata bayi itu bukan bayi biasa, karena bayi itu bisa berbicara. Tidak itu juga, bayi itu juga memiliki sifat seperti layaknya bos. Dan bayi itu juga menakut-nakuti Tim, dengan berkata kasih sayang orang tuanya akan berpindah kepadanya, karena menurut bayi itu, orang tua lebih memberikan kasih sayang kepada anak kecil atau bayi. Oh iya, nama bayi itu adalah Theodore, alias Boss Baby. Setelah mendengar perkataan dari Theodore, jadi di sini biar lebih mudah, kita panggil saja dia Boss Baby, oke? Lanjut, setelah mendengar perkataan dari Boss Baby, tentu saja membuat Tim sangat khawatir. Dan keesokan harinya, Tim mendapatkan sebuah ide. Ia mencoba mengungkapkan fakta bahwa Boss Baby bisa berbicara kepada orang tuanya. Setelah itu, Tim langsung meluncur ke lantai bawah untuk mengintai Boss Baby. Ketika ia melewati tangga, tidak sengaja ia menginjak kartu mainan dan terpleset jatuh ke bawah. Rencana Tim pun seketika gagal karena ia didatangi beberapa bayi. Ternyata bayi-bayi itu adalah teman dari Boss Baby. Boss Baby pun memberitahu Tim bahwa mereka sedang mengadakan rapat. Bos Baby melakukan rapat itu untuk membahas bahwa popularitas bayi sedang menurun sebab anak anjing atau papi. Dan di sini kita tahu bahwa bayi-bayi itu berasal dari perusahaan pembuatan bayi. Perusahaan itu bernama Baby Corp. Rencana mereka adalah menghancurkan perusahaan Papico karena perusahaan itu akan meluncurkan jenis anjing terbarunya. Dan kenapa ia datang ke rumah Tim? Karena orang tua Tim adalah salah satu anggota dari perusahaan papi itu. Tim yang diam-diam merekam pembicaraan mereka, Tim pun langsung bergegas untuk memberikan kaset yang berisi pembicaraan bayi-bayi itu kepada orang tuanya. Namun ia pun ketahuan oleh Bos Baby dan bayi lainnya. Bos Baby pun meminta rekaman itu dari tangan Tim. Mereka saling kejar-kejaran di halaman belakang demi mendapatkan kaset bukti itu. Tim yang berhasil mendapatkannya kembali, Tim pun mencoba mencari keberadaan orang tuanya di dalam rumah. Kejar-kejaran itu pun terus berlanjut. Kemarahan Tim pun memuncak karena lam-lam boneka kesayangannya rusak. Lalu ia mencoba melempar keluar bayi itu dari rumahnya. Namun kedua orang tuanya melihat Tim yang sedang ingin mencelakai adiknya. Akhirnya kedua orang tuanya memarahi Tim akan perilakunya itu. Dan Tim juga diberi hukuman yang mengharuskan ia dan Bos Baby harus bersama sampai dapat mereka akur kembali. Akibat kejadian kemarin, Tim pun sangat sedih karena orang tuanya tidak memperdulikannya lagi. Beberapa saat kemudian, Bos Baby masuk ke dalam kamar Tim dan mencoba mengajaknya bekerja sama. Bos Baby pun juga mengajak Tim melihat perusahaan Baby Corp yang sebenarnya dengan mengisap dot bayi. Kemudian mereka pun sampai di perusahaan itu dan Bos Baby menjelaskan tempat itu bahwa yang mengelola tempat tersebut semuanya adalah bayi. Tim pun merasa sangat takjub dengan apa yang ia lihat, di mana bayi-bayi itu terlihat sedang bekerja di kantor seperti halnya orang dewasa. Kemudian ia diperlihatkan bayi-bayi yang menjadi legenda yang dipajang di dinding gedung. Bos Baby pun juga mengatakan impiannya ingin menjadi direktur Baby Corp karena dia terinspirasi dari Big Boss Baby Kolosal. Bos Baby juga menjelaskan jika ia berhasil menjalankan misi ini, ia akan kembali ke perusahaan itu dan tidak akan mengganggu Tim lagi. Namun jika misi ini gagal, maka Bos Baby akan menjadi bayi normal dan hidup bersama Tim selamanya. Setelah mengetahui hal tersebut, Tim bekerja sama dengan Bos Baby untuk mewujudkan tujuannya masing-masing. Setelah itu, mereka mencari tahu tentang Papico dengan melihat berkas-berkas milik orang tuanya. Namun tidak dapat menemukan apapun yang dapat mereka jadikan sebagai petunjuk. Setelah lama mencari, Tim mendapatkan sebuah brosur di mana terdapat acara yang dapat membawa anak-anak ke tempat kerja. Mereka pun berusaha menjadi akur di depan orang tuanya. Orang tua mereka yang melihat itu merasa kaget sekaligus senang karena mereka berdua dapat akur kembali. Keesokan harinya, orang tuanya mengajak mereka ke tempat kerjanya. Tim sangat senang karena rencananya berhasil.
Sesampai mereka di sana, mereka pun langsung masuk untuk mencari berkas-berkas anak anjing baru yang akan diluncurkan. Setelah mencari, mereka pun berhasil menemukan berkas-berkas yang mereka cari. Namun sayangnya itu hanyalah sebuah jebakan, dan ternyata yang menjebak mereka adalah bayi kolosal yang sudah dewasa. Ia melakukan hal tersebut karena ingin balas dendam, karena dahulu Baby Kolosal adalah satu eksekutif Baby Corp. Oh iya, nama dari Baby Kolosal itu adalah Francis. Jadi di sini biar lebih mudah kita panggilin saja dia Francis, oke? Lanjut. Tetapi seiring waktu berjalan, Francis bertumbuh semakin tua dan formula juga tidak berhasil lagi padanya. Sebab ia terkena penyakit intoleransi laktosa atau tidak diperbolehkan minum susu formula. Francis kemudian dipecat dan digantikan oleh orang lain. Karena kejadian itu, Francis pun dibuang dan menjadi bayi dari salah satu keluarga. Dari situ ia mulai berencana membalas dendam kepada Baby Corp, dan ia juga membuat anjing yang tidak bisa tumbuh atau Forever Baby. Forever Puppy. Francis merencanakan membawa orang tua tim pergi jauh ke Las Vegas, dan ia juga mendatangkan mereka pengasuh bayi yang tidak lain adalah Egwen, yang merupakan saudara laki-laki Francis. Kemudian Tim dan Bos Baby merencanakan sesuatu untuk bisa kabur dari pengawasan tersebut. Tim dan Bos Baby memiliki sebuah ide untuk membuat sebuah cairan yaitu muntahan bayi. Dan mereka pun berhasil lolos. Lalu mereka bergegas menuju ke bandara dengan menggunakan sepeda. Dan akhirnya sampai mereka di sana, akan tetapi orang tua Tim sudah berada di dalam pesawat. Karena telat mencegah orang tua mereka, usaha mereka menjadi sia-sia. Namun secara kebetulan ada sekumpulan Elvis yang sedang ingin menaiki pesawat, dan mereka pun menyamar sebagai Elvis untuk bisa menaiki pesawat dan pergi ke tempat orang tuanya itu. Saat pesawat lepas landas, Tim merasa ketakutan saat pesawatnya akan berangkat. Di sini pun keakraban mereka mulai terlihat. Beberapa saat kemudian, mereka pun telah tiba di sana. Kemudian Tim dan Bos Baby mencari tumpangan untuk bertemu orang tua mereka. Namun setelah mereka mencari di sana, Francis mengetahuinya. Kemudian Francis mengurung orang tuanya di dalam box. Dan box itu juga dikunci. Francis juga akan meluncurkan Forever Puppy ke seluruh dunia. Untuk menghentikannya, mereka harus bertarung melawan Francis. Pada akhirnya mereka berhasil menang. Namun sebentar lagi roket itu akan meluncur. Kemudian Tim meminta Bos Baby untuk menarik pintu roket agar Forever Puppy keluar. Setelah berhasil, Bos Baby menjadi bayi normal karena kekurangan formula. Namun Tim berhasil mengatasinya dengan lagu kesayangannya. Dan mereka juga berhasil mengeluarkan orang tuanya dari box. Setelah orang tuanya keluar, mereka pun berpelukan satu sama lain. Lalu mereka kembali ke rumahnya. Keesokan harinya, Bos Baby bersiap-siap pergi dari rumah Tim, sebab ia sudah dipromosikan menjadi Big Boss Baby. Dan mereka pun berpisah. Jadi di sini mereka mendapatkan tujuannya masing-masing. Bos Baby juga memberikan boneka yang sempat Bos Baby rusak, yaitu Lem. Bos Baby kembali ke Baby Corp dan dapat kenaikan jabatan, dan Tim mendapatkan kasih orang tuanya lagi. Suatu hari, masing-masing mereka mulai merasakan kangen. Tim pun memiliki ide untuk mengirim surat kepadanya. Film ini diakhiri dengan Bos Baby yang memutuskan untuk kembali ke keluarga Tim dan menjadi bayi normal, hidup bersama hingga dewasa. Dan di sini kita juga diperlihatkan Tim yang sudah memiliki anak, di mana anak Tim memakai pakaian jas. Ini dia alur cerita film The Boss Baby. Banyak sekali pesan-pesan moral yang kita pelajari dari film ini. Kesimpulannya adalah kebahagiaan itu sederhana, ada di dekat kita, bukan yang jauh.